Waktu bekerja itu saya sering nyuri-nyuri waktu. Dalam artian itu kadang pulang duluan, kadang pekerjaan tidak terselesaikan untuk usaha. Bahkan yang malam saya itu nyopir, ngambil barang dan sebagainya. Sehingga paginya itu pekerjaan tidak terlalu maksimal. Nah ini mungkin juga bisa jadi catatan buat yang lain. Ternyata di situ mungkin ini yang jadinya kurang barokah itu. Sudah punya planning 2020 ini harus naik sekian begitu. Saya nambah armada, beli pick up, admin dan sebagainya begitu. Gitu ya. Ternyata Allah punya rencana yang lain kan begitu. Bisnis ini memang membutuhkan kesabaran. Salah satu yang saya rasakan sebagai owner, kadang pengennya cepet, kadang pengennya lihat hasil. Ternyata itu kalau kita nggak sabar, justru hasilnya malah kita juga kehilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Johan Prasetyo, istri 1, kemudian anak dikaruniai 4. Usaha saya di bidang distribusi. Paling banyak juga di Tulungagung sini pemasarannya, tapi bisa kita sampai ke Trenggalek, Ponorogo, Madiun kita juga punya agen di sana. Yang awalnya sebenarnya saya juga karyawan dulu ya, 6 tahun kerja karyawan. Niatan hati itu untuk tetap berusaha atau berwirausaha. Dulu waktu kuliah saya juga jualan macam-macam, termasuk jualan kambing dan sebagainya. Ini ya akhirnya ketika masuk dunia kerja, tapi saya kurang puas memantapkan diri untuk usaha di 2013. Tetangga depan rumah saya itu pekerjaannya nyeles, keliling pakai motor, pakai obrok di belakang itu. Terus sering ketemu di masjid, ngobrol itu dia sering ngeluh, curhat karena targetnya nggak terpenuhi, barangnya susah dijual. Lah terus kemudian kita kolaborasi lah bahasa sekarang. Saya bantu modal karena saya masih terikat pekerjaan, terus dia menjalankan. Pertama produk itu 500-an, itu kue kering ya. Uang saya hasil kerja itu saya tabung buat modal usaha, sampai kita juga nemukan supplier yang lumayan bagus. Sampai ceritanya itu 1,5 tahun itu punya sales keliling itu 18. Waktu bekerja itu saya sering nyuri-nyuri waktu. Dalam artian itu kadang pulang duluan, kadang pekerjaan tidak terselesaikan untuk usaha. Bahkan yang malam saya itu nyopir, ngambil barang dan sebagainya, sehingga paginya itu pekerjaan tidak terlalu maksimal. Nah ini mungkin juga bisa jadi catatan buat yang lain. Ternyata di situ mungkin ini yang jadinya kurang barokah itu. Jadi ketika saya usaha ada 18 sales, kemudian keluar sendiri itu ya, saya keluar mendirikan usaha itu, kelihatannya usaha ini tumbuh begitu besar, terus setiap pagi itu banyak aktivitas sales banyak itu. Tapi lama kelamaan tuh saya rasakan ini saya sudah menjalankan setahun, hutang saya semakin banyak. Kan harusnya kalau usahanya semakin besar dapat profit ya, tapi itu kok nggak ada profit. Terus yang kedua, saya semakin capek karena tiap malam itu saya ngambil barang, saya kirim barang, nah paginya kerja. Ini kayaknya kurang ada yang pas gitu. Ternyata 18 sales yang keliling ini banyak piutang gitu ya. Piutang yang bisa jadi ini sudah tertagih atau nggak tertagih, istilahnya hutangnya dia itu semakin banyak. Ini kan nggak sehat. Saya sendiri juga nggak punya ilmunya saat itu, gimana caranya mau menyelesaikan gitu. Mau nekan juga takut kehilangan sales. Itu kok berat begitu. Kalau nggak ini saya kan saya hutangnya semakin banyak. Saya saat itu juga nggak tahu gimana caranya, tapi ini harus dibenerin lah pokoknya. Terus saya bilang sama mitra saya, sudah gini kita sudah berjalan 1,5 tahun, kayaknya kok kalau ada 2 orang dalam perusahaan atau dalam ini kok kita itu kurang nyaman dan itu tidak berjalan dengan baik. Udah ini kita bagi aja, kita pisah. Itu benar-benar saya beranikan sendiri untuk bilang begitu, dan ini harus pisah. Perasaan berat karena uang itu kayak dinota saja gitu, kan kelihatannya saja gitu. Kita pisah, kita bagi 99 sales, sudah kita berjalan sendiri. Walaupun itu juga bergejolak, namanya juga awalnya mitra. Karena apa? Akhirnya kan jadi mitra itu bisa jadi kompetitor kan begitu. Bahkan itu deket-deketan gitu ya. Ya kayak depan rumah kayak begitu, dan setiap hari salesnya ya sama orangnya tapi bisa gitu. Perasaannya yang harus dibangun itu untuk ikhlas, untuk ini menghilangkan bapernya itu gimana, itu agak berat, itu lama betulnya seperti itu. Itu berjalan, saya lakukan sendiri, tapi itu pun juga belum selesai. Ternyata mungkin saya juga belum punya manajemen yang baik. Tetap aja perilaku sales itu tidak berubah.
Sekarang boleh ngambil barang di sini harus cash. Utang-utang itu kalau belum diambil di toko maka dianggap utang. Akhirnya itu dari sales 9 itu tinggal sekitar 5 orang. Tapi saya agak enaknya sudah sehat karena dia ngambil putus cash. Alhamdulillah ini berjalan mulai 500-an, 1000-an dan 2000 itu. Cuman utang saya yang sudah numpuk banyak ini juga mengalami kepusingan luar biasa. Menanggung utang itu rasanya tidur enggak nyenyak. Enggak buat nyaman karena lihat SMS, WA itu tagihan, Mas kapan ini dibayar, belum yang ada juga di bank, itu luar biasa. Bahkan saya pernah kejadian itu orangnya datang ini sama membawa debt collector, orangnya gondrong 2 orang gitu, ini saya minta uang gini, loh siapa sampean kok bisa ngomong gitu. Itu yang sempat buat down saya ke rumah itu, belum ketemu saya, ketemu keluarga gitu, orang rumah terus keluarga itu, ini siapa kok orang-orang kayak gini datang ke rumah. Terus akhirnya saya temui dan saya bilang, utang ini saya bayar tapi nunggu waktu dan sampai ndak usah datang ke sini lagi. Saya punya keluarga, saya punya anak, jangan sampai keluarga saya itu juga pengaruh gara-gara sampai ke sini. Setiap minggu, setiap bulan kalau ada uang saya kasihkan berapapun itu. Ya alhamdulillah bisa lunas utang itu dengan nyicil-nyicil gitu. Itu ya mungkin 1 tahunan ya, dan itu benar-benar merasakan kayak usaha ini kira-kira berkembang enggak, maju enggak gitu. Tapi saya punya keyakinan ini bisa, tinggal bagaimana cara mengelola ini benar ini. Ternyata sales ini juga tidak bisa mengelola keuangan pribadi. Pakai uang ini, pakai uang kan begitu. Akhirnya kan makin numpuk. Sampai per sales itu ada yang sampai 9 juta, 10 juta itu uang itu. Nah itu kan dulu saya untuk mengkat atau itu belum punya keberanian, takut kehilangan sales karena sales itu aset kan begitu. Nanti kalau dia keluar bagaimana toko saya yang di luar itu kan udah berhenti kan begitu. Nah, itu yang dulu kita nggak ngerti caranya ngelola itu. Kalau saya lihat dari proses bisnis ini dengan makanan yang ini kok nilainya kurang besar atau profitnya kurang besar, akhirnya saya juga cari barang baru, kemudian cari supplier baru dan ketemulah produk-produk UKM yang itu lumayan untuk bisa marginnya, bisa market leader. Karena kalau kita main produk-produk pabrikan besar itu kan sudah banyak. Nah kita juga akhirnya kolaborasi dengan UKM. Walaupun itu produk baru, memang problem terbesar kan mengenalkan ke pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani hafizakumullah. Dengan mengkonsumsi madu kita akan mendapatkan kehidupan yang sehat. Akan tapi jangan sampai diri kita hanya memikirkan pribadi kita sendiri dalam menggapai hidup yang sehat. Tapi kita juga perlu menjadikan orang-orang di sekitar kita juga mereka memiliki kehidupan yang sehat dengan mengkonsumsi madu. Maka kami mengajak Anda semuanya, ayo bergabung bersama kami di keluarga Madu Syahir dengan Anda mendaftar menjadi distributor melalui link yang tertera di bawah video ini. Dengan Anda bergabung Madu Syahir ini, Anda bisa menjadi orang yang menebarkan kebaikan, manfaat, kesehatan kepada orang lain dan juga menjadi wasilah rezeki untuk Anda. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa terus menebarkan kebaikan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu memang membantu sesama teman, yang kedua insya Allah ini produknya pasti masih bisa dikembangkan, belum banyak dan cuman kadang saya juga belum menemu gitu yang benar-benar siap secara izin, secara packing, secara kualitasnya gitu, tinggal menjalankan saja. Karena toko yang banyak ini sudah banyak, aset yang banyak kan tinggal sudah kenal bagus baik, barangnya kita mau ngasih barang apapun sudah bisa diterima. Jadi besar, kita punya perusahaan fast moving consumer goods, jadi produk-produk yang fast moving, cepat, ya juga bisa membantu orang, dan juga saya juga bisa mengembangkan potensi teman-teman karyawan di perusahaan ini semakin besar juga. Di bisnis saya, risiko paling besar itu kan soal piutang. Per sales itu kita kasih maksimal piutangmu misalnya katakanlah 35 juta, nggak boleh lebih. Jadi kalau lebih berarti harus ada yang dikaskan. Bahkan ada sales saya itu yang luar biasa, dia bisa setoran sekitar 27 juta, tapi piutangnya cuma 14 juta. Berarti kan banyak yang dikaskan. Nah itu memang kebijakan saya nanti mendorong toko itu untuk nantinya beli cash. Tapi itu kan bertahap. Caranya gimana ya? Kalau beli jualan utang harganya selisih 1000, kalau cash ada potongan. Kita ada kebijakan bahwa toko wajib dikunjungi 2 minggu sekali. Kenapa? Kalau 2 minggu sekali kan kita aman. Maksudnya uang yang kita beredar itu kan
segera jadi uang lagi. Kuncinya itu teman-teman di back office itu, saya setiap bulan sekali harus ada, saya bilangi setelan, cek nota antara nota dengan barang yang dijual itu harus sama. Ini kalau ada yang mengendap 1 bulan 2 bulan, ini gimana ini, harus ditarik nih. Nah ini pekerjaan dari keuangan sama administrasi harus ngecek. Nah ini kontrol ini yang membantu. Ibaratnya marketing itu ngegas gitu kan, cari omset, cari pasar, bagian keuangan harus ngerem. Ini utangnya udah banyak, ini tokomu harus nagih kok banyak belum ketagih, gimana kan? Itu ada yang kontrol, ada SPV kita. Nanti pekerjaannya dari salah satunya adalah random cek toko. Nota ini bener nggak? Tanpa sepengetahuan sales itu. Ada teknologi kan, ada map yang tertagging tadi kan, tinggal mengunjungi. Alhamdulillah ini itu bisa berjalan. Jadi nanti tinggal duplikasi atau nambah orang, nambah sales itu sudah ada proses yang bisa kita jalankan seperti itu. Karena saya masih ingat perkataan teman saya yang juga mentor saya bilang, kita nggak boleh tergantung sama orang. Saya juga deg gitu. Oh ya betul. Ini kalau orang ini hilang, saya juga hilang kan begitu nih. Berarti kamu harus membangun pasar sendiri. Oh iya betul. Kan kita tetap biaya orang jadi marketing kan. Prosesnya yang nggak boleh satu orang. Misalnya marketing mulai penjualan, pembayaran itu harus ada juga kontrolnya. Nggak boleh hanya dia saja dipercaya. Sehingga ketika nanti dia benar kan tetap bisa jalan. Terus saya diingat lagi, di bisnis itu adalah kendali. Masih ingat, kalau kamu nggak bisa mengendalikan, maka bisnismu juga hilang. Maksudnya kendali itu mengendalikan, saya bisa mantau, ngecek transaksi harian, transaksi kan bisa karena ada laporan harian. Sebagai pengusaha, semua channel ya memang harus kita, pendapatan atau penjualan ya sebisa mungkin semua kita bisa menguasai, baik itu online, offline, model keagenan. Karena kenapa? Karena kita kan pengennya bisa membantu banyak orang, pengennya juga bisa dapatkan nilai yang lebih kan. Tinggal mengatur strategi sama skema harganya saja. Karena kalau hanya salah satu, misalnya pintunya satu itu tertutup, ya kita kan selesai. Kayak pandemi itu kan nggak ada orang nyangka. Dulu enak-enak saja, pakai agen yang freelance itu kan sudah enak. Tapi ketika itu Allah ada takdir yang lain, kita gimana kan? Bisnis itu kan tentang orangnya. Kalau namanya produk itu kan barang saja, objek kan. Siapa yang menjalankan? Berarti kalau ada kesalahan di perusahaan, berarti orang yang jalankan itu. Ketika ini omset berhenti ataupun stagnan berarti pasti saya bertanya nih, bisa jadi saya itu kurang serius, kurang maksimal. Gimana cara maksimal? Cari cara keluar. Jadi kalau kita cari alasan kan banyak sekali ya kan, dan alasan itu benar. Tapi kalau kita cari cara, ketemu caranya. Nah itu yang saya ingat. Kalau kita cari alasan, oh ya memang waktunya sepi, oh ya saat ini kondisi ekonomi kurang bagus. Tapi gimana caranya kita survive di sepi? Insya Allah ketemu jalannya. Saya menyemangati saya diri ini nggak boleh berhenti. Gimana caranya cari biar keluar dari kondisi seperti ini. Ketika menyemangati diri sendiri ketika kondisi yang kurang baik gitu. Jadi gimana ya jalan keluarnya? Gimana cara keluarnya? Di visi perusahaan kami salah satunya bisnis itu bagian amal soleh buat kita untuk membantu orang lain. Ini mungkin adalah bagian yang bisa saya maksimalkan di bidang usaha. Saya punya cita-cita besar, bisa membantu orang lain, bisa membantu orang-orang yang kesusahan, atau bahkan bisa membantu yang lebih besar lagi. Jadi ini sarana termasuk tabungan saya nanti untuk beramal soleh. Yang kedua, bisnis ini ingin dikelola secara profesional. Kalau di perusahaan ini 8 jam kerja itu hubungannya adalah hubungan pimpinan, staf dan sebagainya. Jadi jangan marah atau baper kalau ada teguran. Tapi di luar itu persaudaraan tetap jalan. Jadi kalau kamu salah ya salah. Yang kita bangun ini harus bisa dikelola secara baik. Ketika jadi caranya para karyawan, teman-teman itu bisa berkembang. Sehingga saya juga tidak menghalangi karir mereka. Sehingga kita juga ada program-program bagaimana mengembangkan karyawan-karyawan. Training atau latihan dan sebagainya. Sehingga mereka juga berkembang. Toh pun kalau mereka nanti mau besar, ini nggak apa-apa. Kita bantu, kita dorong. Soal rezeki kan bukan kita yang ngatur ya. Karena ada jatahnya masing-masing. Saya kasihkan ke sales-sales saya untuk keliling ke toko-toko. 1 bulan barang balik semua. Saya pusing juga, ini gimana? Kenapa ya nggak laku kan begitu? Oke, saya masukkan ke teman saya. Kebetulan dia
punya outlet minuman di sekolah-sekolah. Yang itu harganya 3 ribuan. Berarti kan kalau saya ngasih harga di bawahnya, nah insya Allah nggak mahal ini. Saya coba aja itu, saya kasih 1 bal gitu. Dan dia bilang, produknya habis. Loh, iya gitu habis. Sudah tak kirim semua ke sana. Sekitar 10 hari habis juga. Oh, berarti segmen pasarnya berbeda. Dari situ saya mulai membidik segmen toko yang tepat itu di kantin-kantin sekolah, kemudian di Kopsis itu kita kejar terus di sana. Dan sangat terasa alhamdulillah bisa tumbuh dan ya kita bisa menikmati hasilnya, profitnya itu. Sudah merasakan gitu sampai saya punya sales itu kerja jadi tukang parkir. Di Tulungagung ada swalayan yang paling besar, dia parkir di situ. Tapi bilangin, Mas ikut saya. Anaknya kerja Pak, sudah gini aja, kamu tak kasih barang, tolong masukkan barang saya ini di swalayan sini. Ya wis gak apa-apa Pak, saya coba. Saya kasih hanya 2 pak, itu sorenya habis. Pak ini habis, minta lagi, tak kasih lagi. Oke saya mau keliling Pak. Ya sudah keliling aja. Dia kalau shiftnya parkir ya parkir, kalau sorenya pakai keliling gitu. Sampai dia bisa keliling dan akhirnya sampai dia keluar dari pekerjaan itu karena dari jualan itu jauh 3 kali lipatnya penghasilannya begitu. Saya angkat jadi agen, penjualnya bagus. Ya alhamdulillah bisa ketemu membantu orang-orang seperti itu. Tahun 2017 akhirnya masih ingat 18 buka cabang karena pengen omsetnya lebih banyak. Buka cabang di Ponorogo, Madiun. Saya ngontrak rumah di sana, rekrut sales, ngerekrut manajer, kurang lebih berjalan 1,5 tahun. Injek modal cukup lumayan besar, tapi juga ternyata hasilnya malah nambah hutang juga di sana. Ketika saya menjalankan di Tulungagung, kemudian saya membuka di cabang, nah ternyata saya belum punya sistem yang bagus. Saya ngerekrut orang sales, kena tipu juga. Ya, mereka yang nipu, fraud lah istilahnya. Nota fiktif, tokonya nggak ada, tapi sudah dibilang order di situ, kan gitu. Karena setiap orang itu kan bawa masalahnya masing-masing. Nah, masalahnya itu buat alasan untuk pakai uang perusahaan kita, buat nyembuhin orang tuanya. Satu orang ada yang sampai 18 juta kemarin itu bawa orang itu. Status sales karyawan itu. Ada 3 orang ini, yang 2 orang yang nakal itu. 2018 itu pertengahan itu akhir, udah ini saya tutup saja. Karena kan udah berat ya. Wilayah ini saya kasihkan kalau yang mau ngasih jalan di sini. Tapi sekarang sistemnya ngambil barang ke saya jadi agen. Ini sales yang baik itu akhirnya jadi agen di sana. Karena pikirannya untuk menyehatkan keuangan. Kalau enggak saya nggak kuat ini. Piutangnya semakin besar. Membiayai operasional kan cukup berat. Operasional itu kan kalau sales itu kan pasti ada uang makan, uang bensin, sama kalau motornya dia ada sewa motor. Ya, kalau gaji sih sebenarnya standar, nanti dia akan dapat lebih karena capaian. Tapi kan kalau nggak target kan kita yang nanggung. Belum operasional kantornya kan begitu. Ini akhirnya tutup, kita tarik di Tulungagung dan kita buat freelance semua. Freelance 2018-19 jalan, omsetnya udah bagus-bagus karena permintaan sana tumbuh. Alhamdulillah hutang ketutup lagi. Sudah bagus mulai jalan, bahkan kita sampai kewalahan. Saya 1 bulan itu sampai orderan 10 kali. Satu kiriman kan pakai pick up penuh gitu ya. Sudah berjalan bagus. 2019 kita tahu kan COVID-19 itu. Sudah punya planning 2020 ini harus naik sekian begitu. Saya nambah armada, admin dan sebagainya begitu. Gitu ya. Ternyata Allah punya rencana yang lain kan begitu. COVID mulai sampai awal Maret itu kan mulai COVID itu. Orderan itu turun, offline itu semuanya turun lah. Saya mulai jualan online karena di saat itu kan orang-orang sudah takut keluar rumah, tapi kan orang makan kan tetap, orang ngemil kan tetap, mungkin pindahnya dia di rumah. Berarti kan caranya belinya berubah. Saya jualan online akhirnya, saya jualan, belajar di marketplace itu macam-macam, mulai dari Tokopedia, Shopee, Facebook, itu saya belajar. Google My Business sampai kira-kira ketemu mana yang cocok dari media jualan itu. Ketemunya yang cocok ya yang di Shopee itu. Mungkin cocoknya karena apa? Karena pembelinya banyak perempuan kan. Anak-anak itu kan anak perempuan yang suka ngemil. Tapi belajar itu juga nggak mudah. Saya pertama sudah ngiklan, ya kan. Sudah harganya tak turunin paling murah, tapi nggak laku juga. Terus laku gitu. Terus gimana caranya? Ternyata memang harus belajar kepada gurunya dan harus mendatangi. Saya juga mendatangi guru saya, ini gimana Pak, gimana. Kasih, oh ini gini, coba lagi. Ya alhamdulillah akhirnya ketemu.
Omsetnya itu bagus lah. Satu toko itu seperti satu sales. Toko online ya, Shopee, aku terus Surabaya, terus Malang. Di Surabaya sama Malang itu cuma gudang, bagian packing saja. Pelayanan penjualan dari Tulungagung. Surabaya, Malang itu balas chat sama cetak resi. Jadi kalau optimasinya di Tulungagung. Jualan di Shopee itu kayak kita jualan di pasar ya, di mall. Saingannya banyak dan harganya banting-bantingan. Agar kita survive atau menang itu kan berarti kita harus bisa menang dengan kompetitor kita. Nah, salah satunya orang jualan online pasti lihat foto atau tagline atau gambar produk kita. Pertama, produk gambar kita harus menarik. Yang kedua, kita ngasih nilai lebihnya apa? Misalnya beli 2 ke atas lebih murah. Kenapa saya punya ide seperti itu? Karena biaya packing 1 pack dengan 3 pack itu sama. Berarti kan pembeli saya dorong untuk beli lebih banyak. Tapi kan keuntungannya tidak sama. Enggak, bagaimana biayanya enggak mahal atau sama dengan itu, tapi untungnya berbeda. Guru saya bilang itu profit itu dari transaksi, bukan jumlah barang. Jadi kalau beli 3 itu tadi, misalnya profitnya katakanlah 15.000. Walaupun beli 1 itu profitnya 10.000, tapi kan tetap banyak 15.000. Karena itu jadi uang. Profit itu per transaksi. Ini yang kita dorong, ini pembeli kita untuk di toko kami seperti itu. Ya selain itu yang optimasi yang lainnya umum banyak yang harus dinaikkan, jawab chat dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang pun saya sudah nggak ngiklan. Optimasi yang lain itu hampir setiap hari 15-20 transaksi itu pasti ada. Satu toko. Apalagi kalau event lebih banyak lagi. Online sudah jalan, tapi perjalanan penjualan di retail atau offline ini kan belum maksimal karena banyak pembatasan dan sebagainya. Tapi saya juga nggak berhenti di situ. Ini kalau nggak kita siapkan, nanti saat pandemi selesai, saya pasti belum siap. Nah, situ saya 2021 sebelum pandemi selesai ya, Oktober November saya mulai ngerekrut sales. Mulai 1 orang tak suruh keliling Tulungagung. 1 orang itu lumayan susah karena penjualan pas turun-turunnya. Orang pada nggak ngumpul, warung kopi, toko kan udah sepi semua. Tapi ya tetap udah nggak apa-apa. Sampai ketemu, sudah mulai baik, akhir 2021 saya nambah 3 orang. Bangun sales itu 3 bulan, 4 bulan itu pokoknya siap nombok lah. Karena belum tumbuh dan kita membiayai operasionalnya. Tapi kenapa saya memilih itu? Bisnis yang tidak kita bisa kendalikan, maka kita tidak bisa meningkatkan, tidak bisa ngukur. Salah satunya bisa kita kendalikan ya kita harus mengangkat karyawan. Kasusnya kayak agen, freelance itu kan kalau mereka nggak mau keluar kan ya berhenti juga kan. Kan saya terus gimana? Tapi kalau kayak angkat karyawan kan ya ayo kita cari bagaimana caranya ini harus tumbuh kan begitu. Pekerjaan yang paling susah buat sales itu kan bangunnya ketika dia buka toko. Nah kita kan produk UKM nih, nggak ada iklan, nggak ada serangan udara. Gerilya aja memperkenalkan ke toko-toko. Jadi saya bilang ke teman-teman marketing sales itu, pekerjaanmu satu buka toko, nggak usah mikir omset dulu. 1 bulan awalnya pokoknya buka toko, asal toko itu mau saja dititipin sudah alhamdulillah. Targetnya berapa Pak? Sebanyak-banyak minimal 500 saya bilang gitu. Saya berpikir toko ini salah satunya adalah nanti yang menghasilkan penjualan kita, aset kita. Kan kita nggak perlu buka toko, tapi kita perlu kerjasama dengan toko ini kan barang udah akan terjual. Ibaratnya lead lah penjualan. 1 toko 5.000, semakin banyak toko gajinya semakin banyak. Oh dia buka toko. Memang ada resiko nanti. Mana toko yang tumbuh, mana yang enggak kan akhirnya barang balik. Ya itu kita olah. Bagian gudang nanti bagian ngolah. Biar barang ini bisa dijual lagi. Artinya tetap bagus kan. Bahwa omset itu adalah akibat. Sebabnya apa? Sebabnya kita melakukan penjualan. Nanti kan pasti ngomset. SOP selesai yang keliling hari ini itu pekerjaannya sehari ngunjungi 20 toko. Insya Allah ini kalau order 15 toko saja pasti ngomset. Jadi maka setiap hari kayak tadi itu kan dia keliling. Kalau dia ngunjungi saja pasti ada orderan. Nah kalau kita nggak ngunjungi ya mau dapat orderan dari mana? Sekarang itu nggak sampai 20 toko itu udah pulang. Loh barangnya habis Pak. Loh berarti kan tumbuh. Sampai sekarang pun kita masih kekurangan barang. Permintaannya cukup besar. Di outlet yang kita bangun kalau data sampai sekarang di luar outlet agen saya ya itu 2.000 toko lebih ada retail sama grosir. Tulungagung, Kediri sama Trenggalek itu. Yang paling banyak Tulungagung. Nah ini kan tinggal istilahnya saluran pipanya udah banyak gitu kan. Karena tinggal ngisi salurannya ini. Terus nanti tinggal nambah.
Kalaupun insya Allah begitu membuka baru caranya udah insya Allah ketemu. Kita ada namanya scan barcode. Jadi toko-toko itu kita kasih barcode. Sales beli atau tidak beli, kunjungan di situ harus nge-scan barcode. Tujuannya apa? Ya kamu kan kerja, kunjungan ke situ. Yang kedua, ketika sales ini mungkin mau resign atau mau pindah, mau kerja, kan kita nggak kehilangan toko kita. Bukan kayak dulu ya, sales saya hilang, toko saya juga hilang, uang saya juga hilang. Nah sekarang pun itu tidak ada kekhawatiran. Toko itu terdata by Google Map juga. Saya juga sampaikan ke teman-teman itu bahwa dalam bisnis ini nggak boleh ada satu orang yang pinter saja. Kalau ada yang satu orang pinter saja, pasti itu yang paling repot. Nggak apa dikerjanya sendiri. Terus yang kedua, di sini aturan harus lebih tinggi daripada orang. Kalau nanti orangnya yang lebih tinggi, pasti dia akan monopoli, jadi diktator, ini nggak boleh. Kedepannya satu itu bisa nambah produk, nambah supplier, yang itu bisa juga menambah penjualan dan wilayah jangkauan kita. Perusahaan kita kan namanya Sodakar Indoraya. Jadi value-nya itu S itu spiritual, I itu integritas, kepercayaan hari ini kita bangun. Kemudian R itu responsibility. Ini yang kita ingatkan bahwa perusahaan ini juga tidak hanya soal dunia saja, bahkan kita punya planning rencana itu ada pembinaan rutin buat karyawan. Ini spiritual yang kita bangun. Karena kalau kita nggak hanya bicara duit, ya semuanya akan dinilai dengan uang. Tapi kalau kita jangan adanya spiritual, orang itu akan lebih tenang kan, bisa bersyukur, bisa menikmati kan begitu. Jadi soal kemampuan, skill, cara bekerja kan bisa diajari. Tapi kalau soal integritas ini kan harus dibangun. Jadi kalau saya ada karyawan benar-benar tidak menghargai atau mungkin dia integritasnya kurang baik, itu bisa saya keluarkan. Responsibility artinya teman-teman juga harus saling respon dengan teman yang lainnya. Bisnis ini memang membutuhkan kesabaran. Salah satu yang saya rasakan sebagai owner, kadang pengennya cepat, kadang pengennya lihat hasil. Ternyata itu kalau kita nggak sabar, justru hasilnya malah kita juga kehilangan. Maka yang kita butuhkan adalah kesabaran dalam menjalankan proses ini. Dan itu jatuh bangunnya harus kita nikmati. Kalau enggak, ya kita akan berhenti dan itu bisa jadi selesai sudah. Tapi memang itu yang kita harus kuatkan, mental kita harus disiapkan. Syaratnya bisnis owner itu adalah bagaimana kita meyakini bahwa proses itu akan kita bisa lalui. Yang harus dimiliki itu sebuah keyakinan yang kuat, karena dengan keyakinan itu kita bisa untuk mentransfer, mengalahkan perasaan-perasaan kelemahan kita. Dan kita akan bisa berdiri dan kita akan bisa bertahan, bahkan kita bisa akan melampauinya. Tanpa keyakinan kita juga nggak bisa bertahan. Dan keyakinan itu nggak bisa dibangun kalau kita tidak bisa menggantungkan sama yang di atas atau sama Allah SWT. Karena seberat-berat apapun kita tempat mengadunya kan di sana. Kalau susah, gimana Gusti, saya minta tolong kan begitu. Nanti carikan jalan. Sehingga saya juga keyakinan dalam kehidupan ini tidak ada yang bisa terpisah dengan spiritualitas. Maka hidup ini jangan hanya sekedar hidup, tapi bagaimana kita bermanfaat, tapi juga kita juga bisa memberikan yang terbaik dari agama kita, lingkungan kita, keluarga kita. Itu harus kita bangun. Dan insya Allah itu dengan keyakinan yang kita miliki, kita akan bisa melalui masalah-masalah atau ujian-ujian itu. Karena semuanya akan mendewasakan kita dan membuat kita akan semakin besar. Saya Iva Johan Prasetyo dari Tulungagung, owner dari Sodakar Indoraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.